Jadi larutan jernih tadi jadi kabut, jadi aerosol namanya. Terus masuk ke chamber dalam bentuk aerosol, kemudian sebagian menjadi tetes-tetes yang tidak menjadi aerosol, dibuang oleh alat aerosol langsung masuk kepala burner. Kepala burner itu tempatnya nyala api. Ya suatu baja yang tersirat begitu, yang tergaris gitu. Ya itu nanti menempati nyala api ya. Nanti kalau kamu melihat barangnya baru. Kalau diceritakan dalam kalimat itu agak sulit. Jadi logam baja itu yang dalam tengahnya itu ada sobekan seperti pisau itu. Nah, disobek. Nah, di api itulah berisi analit. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah nebulizer. Karena disedot, dia punya kemampuan menyedot. Terus masuk flame, ini menyala api, diberi energi, ya, melalui apa? Melalui panjang gelombang maksimum, kemudian diamati respon detektornya. Apanya Pak? Absorbannya. Nanti dilihat layar absorban sudah. Satu sampel absorbannya 0,2, ganti sampel yang lain 0,3, ganti sampel yang lain nomor 4, sampel lagi macam-macam. Jadi responnya detektor adalah sama dengan spektrofotometri UV phase. Ya, oke. Nah, ini sampel solution ini, merah ini. Jadi ikut merah juga ya. Jadi saya buat latar belakang sama tulisannya itu warna apa, katut gitu ya. Waduh, nanti kalau dirubah-rubah lagi malah jadi hilang emangnya ilmunya itu ya. Penting kan ilmunya, maaf. Ini sampel solution, ini Becker nih. Ini adalah capillary tube, tabung kapiler yang diameter kecil tuh, tidak besar seperti ini, disedot sama nebulizer ini. Sehingga larutan jernih tadi menjadi aerosol. Apa yang berkurang? Pelarutnya. Jadi dalam sampel itu harus diberi pelarut pembawa analit. Yang dipakai biasanya adalah asam nitrat, encer. Kalimat encer bukan pekat. Jadi paling tidak konsentrasinya 1% lah. Asam nitrat 1%. So, aerosol. Tadi dari aerosol masuk mana? Chamber. Dari chamber masuk ke burner heat, kepala burner. Ya, yang telah berisi nyala api. Ya. Jadi nyala apinya dari sumber yang berbeda nanti ya. Nah, di sini ada oksidan ini sebagai apa? Udara. Oksidan itulah pembuat nyala. Jadi nyala api itu terberi oksidan dan pembakar. Masuk melalui sini. Ya, masuk melalui sini menjadi aerosol. Nah, ini gambar ini saya contoh sebagai komponen nebulizer. Suatu komponen dari flame AAS yang berfungsi merubah dari larutan
sampel through solution menjadi aerosol dan menjadi senyawa yang bukan aerosol yang disebut dengan droplet precipitation dibuang oleh instrumen ini yang tidak menjadi aerosol, sudah ya, yang dikatakan saya tadi sebagai droplet precipitation dibuang ya. Nanti dalam alat itu disertakan memang wadah menampung pembuangan itu. Coba ini kalau 100 cc kan lebih toh, karena disedot. Nah, sedot itu kalau diamati absorbannya beda lagi, tidak kalong, ini kan kalong ini masuk ke atas. Yang terakhir aerosol itu sampai nyala api. Di nyala api ada pada burner. Nah, di sini literatur yang lain capillary tube itu bisa diartikan polyethylene sampler. Buku yang lain bisa bernama aspirator. Ini karena bukunya beda, saya terjemahkan dia. Kalian pembahasan ya, coba lihat. Kalimatnya beda-beda ini. Kalau tidak disebutkan bahwa ini sama, ya bentuknya begini sama. Ya kadang-kadang ya tidak benar. Seperti plastik itu aja lah ya. Lentur, bisa lurus, bisa bengkok sedikit, barang. Nah, ini kan di gambarnya begini. Nanti Anda kalau sudah tahu alatnya, bagaimana operasionalnya, saudara. Karena lihatnya ya karena tidak ada di sana, bisa harus ya bisa di UNER, saudara. Nah ini metode yang harus diajar ya sejak zaman dulu sudah ya, di fakultas manapun punya. Jadi kalau ketambahan alat-alat baru bisa menampung penelitian lebih banyak, saudara. Nah, nanti sementara Anda bisa saudara bisa berdasarkan teoritis saja, atau saudara baca literatur, bukan jurnal loh ya, literatur yang ada gambar-gambarnya itu di copy, di foto, copy terus dipadu, sama saja. Anda bisa melihat barangnya, maka istilahnya harus persis, saudara. Istilahnya harus persis supaya nanti di buku tadi itu menerangkannya persis. Oke. Kemudian di sini ada proses atomisasi. Karena sudah saya katakan, saya jelaskan di awal, yang diukur adalah M0. Nah, ini M0 ini kursornya tidak jelas. Nah, ini oke, jelas kursornya. M0. Ya. Karena M0 yang diukur, maka bagaimana caranya menjadi M0 senyawanya? Oke, datang ke sini, ini senyawa awal. Jadi skema ini berjudul proses atomisasi, banyak sekali ceritanya ya, saudara catat. Kan tidak ada sini keterangannya, kalimatnya kan tidak ada. Kalimatnya itu yang saya jelaskan. Ini seolah-olah adalah syarat masuknya sampel ke dalam instrumen film AAS. Jadi bentuk larutan jernih, through solution. Sekali lagi, bentuk metal bermuatan positif sama sisa asam muatan negatif. Boleh Pak, sisa asamnya nitrat, selain nitrat boleh, sulfat boleh, kemudian asetat juga boleh, Cl juga boleh, asal apa? Tidak mengendap. Nah, kalau sulfat mengendap Pak, tapi yang logam apa? Na sulfat enggak mengendap. Kalsium sulfat Pak mengendap, ya jangan dong. Kalau nanti kalau ngukur kalsium jangan sulfat membawanya, larutan membawanya, gitu lah ya. Boleh tapi kan tergantung. Kalau Cu Pak, enggak apa-apa.
karena CO sulfat tidak mengendap. Nah, di sini sudah sudah trigger lagi, sudah permasalahan skripsi lagi. Dilihat. Ya. Jadi sebetulnya saudara, di Malang itu kalau ada yang departemen mineralogi, itu biasanya punya AS ini, alatnya punya. Jadi bisa saja skripsi, tapi dandakno di situ boleh, tinggal ngukur gitu, kita proses. Bisa, semuanya bisa, cuma perlu dana. Tapi kalau milik sendiri kan beda tuh Mas, karena milik sendiri ya murah, gampang antrinya. Kalau orang luar, antri, sampel dikirim sekarang belum tentu selesai besok. Ya itu ya. Oke, kali ini. Jadi syaratnya adalah harus larutan jernih, harus bentuk ion. Ada enggak larutan jernih tidak bentuk ion? Ada. Apa? Larutan glukosa. Jernih itu, infus itu. Tapi dia tidak membentuk ion, tidak membentuk M+, tidak mempunyai M+, tidak bisa. Jadi tidak dapat dianalisis dengan flame AS. Nah, itu bentuk yang lain ya. Kalau ini bisa, tapi harus larutan jernih. Sekali lagi saya ulang lagi. Maka logamnya ditambah dengan asam pekat sehingga dia larut. Nah, larutannya dicairkan. Nah, itu yang diukur. Ini proses atomisasi itu terjadi di instrumen itu ya, bukan di luar. Larutan masuk instrumen, nah terjadi ini aerosol. Siapa yang apa? Nebulizer. Lupa lagi tadi. Terus dengan nyala api, aerosol berubah menjadi padat. Dengan nyala api menjadi gas, dengan nyala api pecah. M menjadi X adalah hilang sebagai gas. Kalau kita pakai nitrat, NO3- dia akan menjadi NO2 yang pecah jadi asam. Karena apa? Karena nyala apinya itu tinggi 2450 derajat Kelvin. Jangankan 2400, air itu 105 sudah menguap, sudah hilang. Jadi yang tinggal hanya M saja. Ya, M itu metal sampai menjadi M, ya M saja. Kalau M tidak pakai 0 ya enggak apa-apa. Tapi jangan ditambah M plus sama M minus, tidak benar. Bentuknya gas. Nah, ini yang dapat energi dari rumus Planck, E sama dengan H kali C dibagi lambda. Pada saat M0 ada di mana? Di nyala api. M0-nya di nyala api. Ya. Oke, menjadi M0 tereksitasi. Yang ada siapanya? Elektron. Elektron yang mana? Elektron valensi atau elektron terluar jelas. Timbul respon tanggap detektor berupa spektra atau absorban atau persen transmitten. Ya, ingat setiap metode analisis punya prinsip pengukuran. Tidak ada atau bagaimana prinsip pengukuran daripada spektrofotometri UV? Bagaimana visible? Bagaimana keduanya? Loh, ya. Gabung-gabung yang tadi dengan yang sekarang jadi satu ya. Kalau kamu tidak gabung ya nggak bisa. Ya. Jadi saya maaf kalau saya berikan strategi pembelajarannya sekaligus malah enak. Insya Allah kalau kamu itu bisa mencatat dan mendengarkan dengan baik, dengan tekun, sebab nanti di dalam evaluatornya itu ya itu yang keluar penjelasan-penjelasan itu ya. Memang ini tidak boleh diganti Mas. M-nya jangan diganti, X-nya jangan diganti. Nggak boleh. Kalau M itu sudah kena singkatan dan berarti ya, punya arti. Bukan hanya simbol, metal, singkatan.
metal. Bukan. Ya, ya, oke. Sedikit lagi, saudara ya. Nah, hal-hal yang perlu dihindari dalam proses atomisasi. Ini saya betul-betul saya sari dari beberapa buku. Sesuatu yang menyebabkan hasil yang di luar tujuan. Artinya sesuatu yang akan memperkecil atau memperkecil kebanyakan hasil tujuan utama. Jadi harus diperhatikan. Kalau enggak, hasilnya tidak bagus. Bisa saja kalau diolah plastik tidak valid gitu, boleh. Jadi kejadian ini tidak boleh terjadi. Ngerti? Maka kalimatnya hal-hal yang perlu dihindari dalam proses atomisasi. Kok atomisasi, Pak? Loh iya, supaya terbentuk M0-nya sempurna. Kalau nggak sempurna, ya katakan kecil. Mungkin tidak terukur. Yeah. Jadi kamu harus, setiap metode memang harus punya catatan seperti ini. Apa yang perlu diperhatikan dalam pengukuran saudara mendapat hasil yang baik, supaya dapat hasil yang optimal. Nah, ini jawabannya. 1, terbentuknya senyawa tidak larut pada sampel awal. Awal ya, di mana? Yang dati di beker itu loh. Warnanya merah itu bekernya ya, bukan larutannya ya. Itu tidak boleh ada senyawa tidak larut. Kenapa? Karena senyawa itu nanti yang kan menjadi aerosol. Kalau tidak larut ke endapan bisa jadi aerosol. Ya enggak bisa, Pak. Aerosol itu hanya pengurangan daripada solvent saja. Enggak bisa. Malah nanti kalau banyak nanti senyawa tidak larutnya apa? Kapilernya buntu. Kalau banyak loh. Karena kapiler itu memang diameter pipa yang kecil. Kalau besar kenapa? Ya boros sampelnya, Mas. Bisa 1 liter saudara pakai. Kalau lubangnya besar kan besar dia nyedotnya. Gitu? Nah, jadi betul itu ya. Literatur itu betul sekali. Dan ada yang jual alatnya ya, enggak buat sendiri saudara. Itu harganya itu satu pil plastik yang kira-kira 1 meter atau 20 cm itu jutaan itu. Padahal bentuknya Masya Allah wis. Kalau menurut saya sudah tidak apa-apa, tidak berharga sebenarnya. Tapi ternyata fungsinya karena besar, bagus, harganya jadi mahal. Oke, tidak boleh. Kalau sudah ada pengatasannya. Kalau terpaksa ada, wis kado Pak, sampelnya ada senyawa tidak larut Pak. Bakunya juga begitu Pak. Pembandingnya juga begitu Pak. Apa? Disaring toh? Disaring dengan filter, dengan penyaring yang ukurannya 0,45 mikrometer. Tapi apa akibatnya? Kalau kristal tadilah analitnya, maka hasil akan lebih kecil dari sebenarnya. Lalu jalan keluarnya apa, Pak? Udah dibuang, buat lagi. Itu jalan keluar. Logika berpikir kita. Ditambah dengan pengalaman, ya maaf, waktu saya melakukan. Enggak bisa, saya loh kok tambah kecil, wah enggak cocok. Oke, yang pertama. Yang kedua, terjadi eksitasi dari molekul bentuk padat. MX. Ini nomor 2. Terjadi eksitasi dari molekul bentuk padat. Ini tidak boleh terjadi. Sekali lagi saya ulang-ulang ya, tidak boleh terjadi. Seperti apa Pak? Coba saya kembali lagi. Nih,
Eksitasi dari ini lah. Nah, ini lah. MX menjadi MX bintang. Itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau MX jadi MX bintang, maka analitik bertambah. Berkurang. Karena sebagian sudah tereksitasi. Sehingga kadarnya akan lebih kecil dari sebenarnya. Ya salah. Tetap salah. Ya. Kemudian idem yang ketiga, terjadi eksitasi senyawa MX bentuk gas. Jadi ini menjadi MX bintang, tidak boleh. Di sini tadi ada senyawa tidak larut ya. Satu. Jadi kalau ditambahi, tambah, memang harus ditambah. Ya, memang penjelasan ada di situ kok. Kalau perlu dikasih dengan huruf merah. Huruf merah terlarang. Tidak boleh berlaku, tidak boleh terjadi. Enak. Ada satu ini ya. Satu tidak larut. MX menjadi MX bintang juga nggak boleh. MX menjadi MX bintang juga nggak boleh. Fase-fasenya. Terus yang keempat, MX padat ini ya, yang gas itu ya, terjadi senyawa oksida. Terjadi senyawa oksida. Artinya M0-nya membentuk MO. Kembali lagi, Marina. Inilah dari ini menjadi MO, M oksida. Jadi kalau Ca menjadi CaU. Kalau Pb, PbO. Kalau Cu, CuO. Ag, AgO, CuO, AgO, macam-macam. Tidak boleh. Kenapa? Karena oksidanya itu tidak larut. Tidak terproses. Dan itu harus dirubah menjadi M0. Jadi kalau PbO harus menjadi Pb0. Diapakan? Nah, pengatasannya dipanaskan lagi supaya PbO pecah menjadi PU sama H2O. Yaitu ngampung kepada pelarut H2O, akan dia itu 3 itu kan ada H2O-nya. Ya, nah boleh. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. 4, tidak boleh. Nah, keempat boleh. Idem untuk tidak boleh terjadi senyawa hidroksida. Karena mengendap. MOH. PbOH 2 kali. CaOH 2 kali. Mengendap semuanya. Jadi idem dengan oksida. Dari mana bentukan OH? Bentukan oksida, Pak? Unsurnya dari mana? Ya dari pelarut tadi. Ke bawah. Ya memang tidak semuanya, sedikit. Kalau banyak, ya tambah gak karuan hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keenam adalah Nah, M0 tidak boleh menjadi plus. Jadi atom netral tidak boleh menjadi bermuatan lagi. Karena energinya sudah tidak sesuai. Kan bisa aja menjadi ion. M0 itu atom bebas loh, atom netral, tidak bermuatan positif, negatif. Nah ini lalu menjadi M plus bermuatan positif. Itu tidak boleh.
Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kapan itu terjadi? Kalau suhunya tinggi. Dikhawatirkan suhunya film ini yang 2650 Kelvin itu menyebabkan terjadinya perubahan dari M menjadi M+. Jadi atom bebas, atom netral bentuk gas menjadi senyawa ion, nggak boleh. Ya, ingat ini metode flame AAS. Oke, jam 11:10, segera pas waktunya ya. Tadi saya masukkan waktunya persis. Oke, enggak apa-apa. Sini diingat-ingat ya. Insya Allah, terima kasih atas meskipun pray gitu ya. Karena kita cari waktu tidak bisa, Mas ya. Oke, terserah saudara ya. Oke, kalau ada yang sudah tanyakan, monggo silakan. Apa saya masih kesempatan. Barang bukti kalau ada yang tidak jelas, sampai proses atomisasi. Hari Rabu saya kira sampai di sini juga. Ya, pas waktunya ya. Oke, nanti kalau Sabtu depan kembali kepada Prodi ya. Ini kan selamanya linknya dari Ibu Ingrid ya. Jadi kebaikan dari Ibu Ingrid dipakai karena harinya hari pray ya. Enggak, Bapak. Ya, CO-nya dibuka anunya moodnya ya. Nanti minggu depan kembali ke linknya daripada UMM ya, yang kemarin itu. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Tolong disebarluaskan pada kelompok lain, nanti bisa nanti siang ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Nanti dikumpulkan boleh pertanyaan nanti di awal kuliah, nanti beri waktu aja dulu ya, biar nanti sudah baca dulu ya. Iya, Kalau Bapak. begitu, kalau begitu mari kita ucapkan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. 50